Assalamualaikum. Kali ini cerita tentang Ratna pendaki hilang di Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh seorang penulis bernama Rain. Yuk kita simak. Sebuah bus antar kota berhenti di depan sebuah jalan kecil di Bandung. Lelaki tampan berperawakan tinggi memakai tas keril hijau turun dari bus setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih pada supir berikut kernetnya. Lelaki itu diam sejenak, mengamati jalan gelap yang akan dilalui. Di depan jalan ada papan bertuliskan Jalan Sindang Sari. Lelaki itu bernama Dimas. Berjalan memasuki jalan kecil, di sebelah kanannya banyak tumbuh pohon-pohon besar, dan di sebelah kiri semak belukar setinggi dada orang dewasa. Dimas memperhatikan ada bendera kuning terpasang di dekat papan nama Sindang Sari. Siapa yang meninggal? Dimas mendekati bendera kuning itu seperti sudah terpasang seminggu yang lalu. Ratna meninggal. Dimas tidak percaya. Melihat nama yang tertulis di bendera kuning itu, tapi memang namanya Ratna yang tertulis di sana. Berikut tanggal kematiannya seminggu yang lalu. Bukankah Ratna sedang mendaki Gunung Ciremai? Ucapnya dalam hati. Dimas kembali berjalan memasuki Jalan Sindang Sari yang gelap gulita karena tidak adanya lampu jalan. Rumah ibunya masih jauh di dalam sana, melewati beberapa kebun warga. Bulu kuduk Dimas berdiri saat melewati pohon besar dengan akar menggantung. Dulu waktu Dimas masih kecil, pernah melihat penampakan lelaki tanpa kepala berdiri di dekat pohon itu. Dimas bergidik mengingat itu. Malam itu tidak ada satu orang pun yang melewati Jalan Sindang Sari. Sebagian besar warga sudah terlelap di rumahnya masing-masing karena sudah masuk tengah malam. Dimas terus berjalan seorang diri. Hanya suara hewan malam yang sesekali berbunyi. Tak lama, tibalah lelaki tampan itu di depan rumah kosong di tengah kebun warga. Dimas ingat rumah itu adalah rumah peninggalan almarhum Buwati, ibu dari Ratna yang tak terurus sejak beliau meninggal dunia. Sejak kematian sang ibu, Ratna tinggal di rumah bibinya yang masih satu desa. Saat sekolah dulu, Dimas sempat menjalin kasih dengan Ratna, hanya saja Buwati tidak menyetujui. Entah apa alasannya, mungkin karena saat itu kami masih sekolah. Dan tiba-tiba Dimas menghentikan langkah karena mendengar suara wanita di belakangnya. Saat Dimas menoleh dan melihat sosok wanita dengan pakaian pendaki berlumuran cairan merah. Sosok wanita itu membelakanginya, tetapi bisa terlihat perut wanita itu besar seperti sedang hamil. Rambut hitam panjang bergelombangnya lengket karena cairan merah. Siapa kamu? Perlahan wanita itu membalikkan tubuh. Wajahnya tertutup beberapa helai rambut ikalnya. Kedus mata indahnya menatap Dimas. Wajah wanita itu sangat manis, khas wajah ayu wanita Sunda. Dimas mengenal wanita manis itu. Wanita itu Ratna, mantan kekasihnya dulu saat masih sekolah. Ratna? Kamu Ratna? Baju kamu kenapa penuh darah seperti itu? Wajah manis itu masih menatap Dimas dengan begitu sedih. Dimas mendekati Ratna, ada rasa bahagia bisa melihat wanita yang sangat ia cintai. Tetapi semakin Dimas mendekat, wanita itu semakin menjauh. Dimas baru menyadari kedua kaki Ratna yang memakai celana panjang tidak menapak tanah. Astagfirullah. Wajah manis wanita itu berubah menjadi putih pucat pasi. Tidak ada satupun luka di wajah manisnya. Hanya ada luka di lehernya seperti darah yang membasahi pakaiannya. Berasal dari luka menganga di lehernya. Dimas berjalan semakin mendekat karena dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Dimas bisa melihat dengan jelas sosok Ratna yang masih menatapnya sendu. Luka di leher Ratna sangat dalam hingga terlihat tulang lehernya. Ratna, kamu kenapa? Bukannya kamu sedang mendaki Ciremai? Aku juga mau ke sana, tapi aku masih capek. Baru tadi pagi aku turun dari Salak. Dimas baru saja mendaki Gunung Salak.
dan berencana ingin lanjut ke Ciremai. Tapi karena lelah, dia pulang dulu untuk istirahat. Wanita itu hanya diam. Air mata menetes deras dari dua mata indahnya. Mata yang dulu sangat disukai Dimas. Dan tiba-tiba, "Ak Dimas sedang apa di sana? Ibu khawatir Ak belum juga tiba. Ayo Ak, saya antar ke rumah." Ternyata itu Kang Sarip, penjaga rumah Dimas. "Ini Kang, tadi saya bicara dengan Ratna." Ratna? Tidak ada siapa-siapa di sini, A. Saya tadi malah lihat A bicara sendiri. Tadi A bilang Ratna, dia hilang di Ciremai. Teman-temannya selamat, hanya Ratna yang hilang. Teman-temannya bilang sih, Teteh hilang saat mereka tiba di Batu Lingga. Nanti saja di rumah saya jelaskan. Ayo A, naik, ucapkan Sarip menyalakan motornya terburu-buru. Dimas melihat ke tempat di mana tadi Ratna berdiri dengan kedua kaki yang melayang. Lelaki tampan itu masih tidak percaya kalau mantan kekasihnya itu hilang dalam pelukan Ciremai. Gunung yang syarat mistis kedua setelah Gunung Salak. Dimas sudah beberapa kali mendaki Ciremai. Setidaknya dia cukup hafal jalur. Apa aku secepatnya ke Ciremai untuk mencari Ratna? Siapa tahu Ratna masih hidup. Dimas begitu khawatir pada keselamatan Ratna. Kang Sarip mencoba mengabaikan apa yang terjadi setelah seminggu Ratna hilang. Sosok yang menyerupai Ratna kerap meminta tolong pada setiap warga yang lewat di depan rumah Dik Saroh, tempat Ratna tinggal setelah kematian ibunya. Ayah Ratna sudah dengan wanita lain dan tinggal di seberang pulau. Muwati sendiri ditemukan gantung di pohon nangka yang ada di belakang rumahnya. Ratna, Dimas melihat sosok Ratna sudah tidak ada di tempatnya. Dia menghilang dengan cepat. Dimas melangkah memasuki rumah Buwati yang terbengkalai sejak hilangnya Ratna. Kang Sarip lekas menarik tangan Dimas untuk segera naik ke atas motor. Kang Sarip sangat ketakutan. Dia melihat sosok Ratna duduk di atas pohon dengan menggoyangkan kedua kakinya uncang-uncang angge kalau menurut orang Sunda. Dimas bersama Kang Sarip tiba di rumah Rati. Ibu dari Dimas, wanita tua itu ternyata sudah menunggu di teras rumah. Dia yang menyuruh Kang Sarip untuk menjemput anak lelaki satu-satunya kan khawatir dengan keadaan desa Sindang Sari yang tiba-tiba mencekam. Sejak hilangnya Ratna, warga desa menjadi sangat ketakutan. Setiap malam mereka takut untuk keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, mereka tidak mau melewati rumah Bisaroh atau rumah peninggalan Buwati, Ibu Ratna. Mereka memilih jalan memutar, biarpun jauh. Sosok wanita dengan pakaian pendaki kerap mengetuk pintu rumah warga di tengah malam. Tiba di rumah, Dimas meraih tangan Rati dan menciumnya. Rasa rindu pada ibunya tidak menghalangi niatnya untuk ke Ciremai besok pagi. Dimas berencana mencari Ratna. Dia berharap Ratna masih hidup. Rat, bertahan. Besok aku ke sana cari kamu. Mulai besok dilarang berada di luar rumah saat malam tiba. Memang kenapa, Bu? Ada apa dengan desa ini? Dan apa benar Ratna hilang saat mendaki Ciremai dan belum kembali ke desa ini? Ratna belum dipastikan meninggal. Kenapa sudah dipasang bendera kuning? Pertanyaan Dimas yang beruntun membuat Rati dan Kang Sarip saling pandang. Mereka bingung bagaimana menceritakan hal itu pada Dimas. Dimas terus bertanya tentang hilangnya Ratna. Kenapa teman-temannya tidak mencari, malah pulang meninggalkan Ratna? Dimas masih berharap Ratna bisa ditemukan dalam keadaan hidup dan sosok yang ditemui di depan rumahnya itu bukan arwah Ratna, itu hanya jin yang menyerupai. Bu, besok aku mau ke Ciremai, mau mencari Ratna. Sebelum Rati menjawab, tiba-tiba ada suara di luar rumah. Srek. Rati menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Wanita tua itu merasa ada sosok yang mengintipnya dari celah pintu. Sosok wanita dengan pakaian pendaki dan tas keril di punggung, dengan rambut panjang terurai yang selalu datang saat memasuki tengah malam, seperti mencari seseorang. Kang, tutup hela pintuna, ucap Ratih pada Kang Sarip yang ketakutan melihat sosok di balik pintu.
Kan Sarip juga menyadari kedatangan sosok itu. Sosok wanita cantik dengan pakaian pendaki. Perlahan dengan memberanikan diri, Kan Sarip berjalan menuju pintu, lalu menutupnya rapat. Dimas yang sudah duduk di kursi ruang tamu hanya bisa memandangi dengan penuh tanda tanya. Benaknya penuh kekhawatiran terhadap wanita yang sangat dicintainya. Ratna, Dimas memang lelaki baik. Biarpun almarhumah Bu Wati tidak menyetujui hubungannya dengan Ratna, dia tetap peduli dengan Ratna. Ya sudah, kamu cari Ratna, biar keadaan di desa ini tenang. Bisaro juga tidak ada. Dia menginap di rumah anaknya setelah 7 harian Ratna. Bu, Ratna baru hilang selama seminggu. Siapa tahu dia masih hidup. Kenapa sudah mengadakan tahlilan? Mayatnya juga tidak ada. Besok paginya Dimas bersiap ke Ciremai. Dia sudah berniat tidak akan turun dari Ciremai sebelum menemukan Ratna. Dimas mendengar dari teman-teman Ratna hilang saat di pos Batulingga, tempat yang dikenal sebagai pertapaan Nini Pelet, tempat entitas mistis yang memiliki kekuatan gaib. Apa mungkin Ratna diambil Nini Pelet untuk dijadikan teman atau tumbal? Untuk menuju Batulingga, Dimas akan mendaki Ciremai via Linggarjati. Dimas sudah bersiap untuk menuju Ciremai. Setelah pamit pada ibunya, Kan Sarip mengantar Dimas sampai jalan raya. Di ujung Sindang Sari, kalau berjalan kaki cukup jauh, sedangkan Dimas butuh banyak tenaga untuk mendaki Ciremai. Sebenarnya, Dimas masih letih baru turun dari Salak, tapi demi mencari Ratna, dia tetap pergi. Dimas menunggu bus dengan tujuan Kuningan. Dimas akan mendaki via Linggarjati. Pendakian via Linggarjati terkenal dengan jalur penuh mistis. Gunung Ciremai mempunyai ketinggian 3078 mdpl. Jalur Linggarjati termasuk jalur yang paling disukai para pendaki dan juga banyak terdapat situs-situs kuno yang dijadikan tempat ritual. Para pendaki sangat menyukai jalur ini karena penuh tantangan dengan banyaknya tanjakan-tanjakan ekstrim yang cukup berbahaya. Pos pendakian Gunung Ciremai via jalur Linggarjati ada 10 pos. Pos 1 Cibunar, Lewen Datar, pos 3 Condang Amis, pos 4 Kuburan Kuda, pos 5 Pangalap, pos 6 Tanjakan Seruni, pos 7 Bapak Tere, pos 8 Batulingga, pos 9 Sanggabuana, dan pos terakhir yakni pos 10 Pengasinan. Di pos 8 Bantulingga. Di pos 8 Batulingga, Ratna hilang. Padahal pada saat itu Ratna dan teman-temannya berjarak 2 meter. Saat itu Ratna masih terlihat. Saat temannya melihat lagi, Ratna sudah tidak ada. Dimas memulai pendakian via Linggarjati. Langkah pertama memasuki jalur, Dimas merasakan hal aneh, seperti akan terjadi sesuatu. Entah apa. Dimas menyusuri jalur seorang diri, tidak ada satupun pendaki yang bareng atau berpapasan dengannya. Saat itu Dimas melakukan pendakian malam sebenarnya tidak dianjurkan karena banyaknya tanjakan ekstrim dan dalam suasana gelap cukup sulit untuk dilalui. Tapi Dimas tidak peduli, dia tetap melakukan pendakian sampai pos Batulingga. Dia akan bermalam di sana sampai menemukan Ratna. Dimas berjalan melewati pos Cibunar, lanjut pos 2, masih aman. Tapi sampai di pos 3, Condang Amis, Dimas merasakan seperti ada rombongan pendaki yang mengikuti Dimas. Dimas berhenti dan mengarahkan senter ke belakang. Tidak ada pendaki sama sekali. Dimas lanjut jalan, tiba-tiba di depannya Dimas melihat rombongan pendaki. Ada yang sedang tiduran, ada yang duduk, dan ada juga yang berbicara. Dimas senang. Itu berarti dia tidak sendirian di jalur. Dimas menghampiri dan memperkenalkan diri, namun tidak ada satupun dari rombongan pendaki itu yang menjawab. Dimas merasakan ada keanehan pada rombongan pendaki itu. Mereka berwajah pucat seperti mayat dan berpakaian layaknya pendaki lawas zaman dulu. Bang, mau naik apa turun? Gue mau bareng kalau naik. Dimas kembali bertanya. Tiba-tiba salah satu pendaki berbicara. Kami mau pulang, tapi tidak bisa. Sudah lama kami hanya berputar-putar di sini saja.
Setiap kali kami turun, kembali lagi ke sini. Dimas kaget mendengar perkataan salah satu pendaki itu. "Masuk lu apa, Bang?" tanya Dimas pada pendaki yang berdiri itu. Tiba-tiba, rombongan pendaki itu serempak bangun dan mendekati Dimas. Tapi cara mereka melangkah seperti zombie. Astagfirullah, gak beres ini. Dimas tersadar kalau rombongan pendaki itu bukanlah manusia. Jalur yang banyak tanjakan ekstrim membuat Dimas kesulitan untuk berlari. Rombongan pendaki itu ternyata mengikuti Dimas. Dimas melangkah cepat di gelapnya malam. Sesekali Dimas melihat ke belakang. Anehnya saat Dimas melihat ke belakang, rombongan pendaki itu sejalur berbarengan tiduran di jalur layaknya jenazah yang akan dimakamkan. Dan saat Dimas melanjutkan langkah, rombongan pendaki itu kembali bangun dan mengikuti Dimas. Astaga, dengan tubuh gemetar, Dimas berjalan cepat. Di jalur seperti ini tidak bisa berlari karena gelapnya malam sulit untuk melihat jelas. Akan sangat berbahaya untuk keselamatan. Bisa jatuh ke jurang atau masuk dimensi goib Ciremai. Dimas harus lebih hati-hati. Padahal sebelumnya dia senang karena bertemu rombongan pendaki, tapi ternyata mereka bukan manusia. Rombongan pendaki misterius seperti zombie terus mengikuti Dimas. Dimas ingin cepat tiba di pos 4 kuburan kuda. Di sana dia akan buka tenda dan untuk menghindari dari kejaran rombongan pendaki misterius itu. Untuk tiba di kuburan kuda, estimasi waktu pendakian kurang lebih 2-3 jam. Selama itu pula Dimas dipenuhi rasa ketakutan dan kekhawatiran. Dalam keadaan gelap, tidak ada satupun pendaki dan dikejar rombongan misterius, tepatnya rombongan arwah pendaki. Tiba-tiba, Dimas melihat banyak sosok bergaun putih terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Gaunnya terlihat kotor dan tipis layaknya kaca. Jadi yang dilihat Dimas, sosok itu seperti tembus pandang. Dimas tidak memperdulikan. Dia tetap berjalan, sementara dari sudut matanya, rombongan pendaki masih mengikuti. Tiba di kuburan kuda, Dimas istirahat sebentar dan membuka tenda. Dan lagi-lagi di pos kuburan kuda tidak ada satupun tenda pendaki. Biasanya banyak pendaki yang membuka tenda di kuburan kuda. Sebelum masuk tenda, Dimas membuat kopi dan memasak mie. Sambil menunggu mie matang, Dimas mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api unggun untuk mengurangi rasa dingin yang tiba-tiba menyerang. Keadaan di luar tenda gelap gulita, hanya terlihat sinar dari api unggun yang menyala. Dimas menikmati kopi dan mie dengan perasaan khawatir. Dia hanya manusia biasa. Tentu saja ada rasa ketakutan berada di gunung ini sendirian. Apalagi gunung ini syarat dengan mistis. Pendakian ini dilakukan demi Ratna, untuk mencari Ratna yang hilang selama seminggu lebih. Setelah perut terisi, Dimas masuk ke dalam tenda. Pintu tenda ditutup rapat untuk mengurangi rasa takutnya. Di balik sleeping bag, Dimas tidak bisa memejamkan mata. Dia sangat gelisah. Setiap kali memejamkan mata, ada sosok lelaki berpakaian tentara Jepang. Sosok itu juga ada di dalam tenda. Dimas menahan kantuknya. Suara-suara aneh terdengar di luar tenda. Suara derap langkah kaki kuda terdengar jelas berulang-ulang. Belum lagi tangisan bayi yang terdengar di belakang tenda. Dimas bangun dan duduk di atas sleeping bag. Suara derap langkah dan ringkikan kuda terdengar mengutari tenda. Dimas yang penasaran ingin sekali membuka pintu tenda atau sekedar mengintip. Dari salah pintu tenda, astaga, ada apa lagi ini? Dimas mengumpulkan keberanian. Dia membuka resleting pintu tenda dan memperhatikan keadaan di luar. Samar di antara api unggun yang sempat dia nyalakan, ada sosok lelaki dengan pakaian tentara berdiri memunggungi. Hanya tubuh belakangnya saja yang Dimas lihat. Dimas memperhatikan pakaian yang dikenakan lelaki itu sama dengan lelaki yang berpakaian tentara yang ada di dalam tenda. Setiap kali dia memejamkan mata, lekas Dimas mengarahkan senter ke arah lelaki berpakaian tentara yang membelakanginya. Tiba-tiba, suasana yang sebelumnya tenang berganti dengan angin kencang yang nyaris saja merobohkan tenda. Pepohonan bergerak-gerak, angin
menggerakkan semua yang ada termasuk batu-batu yang terlempar ke segala arah. Api unggun yang tadinya kecil menjadi besar. Dimas melindungi kepalanya dari serangan batu-batu yang berterbangan. Pandangan Dimas tak lepas dari sosok tentara yang masih membelakangi. Tak lama, sosok itu berbalik arah. Kali ini Dimas berhadapan dengan sosok tentara itu. Dimas gemetar, keringat dingin mengucur deras. Sosok tentara itu sangat menyeramkan. Kepala dan tubuhnya tidak bersambung sempurna. Seperti ada jarak, tubuhnya dipenuhi darah kental dan banyak koyakan di baju tentaranya. Srek, srek, rombongan pendaki zombie yang tadi mengikuti Dimas dari pos 3 Condang Amis tiba-tiba datang. Rombongan itu berdiri tidak jauh dari sosok tentara yang menatap tajam Dimas. Angin masih kencang, pepohonan masih bergerak-gerak. Dahsyat. Bebatuan masih terlempar ke segala arah. Anehnya tidak mengenai rombongan pendaki zombie itu. Dimas terduduk di tanah dekat api unggun yang percikan apinya nyaris mengenai tubuh. Lelaki muda itu membaca doa apapun yang bisa. Solawat juga tidak lepas. Dimas memejamkan mata, tarik napas, baca solawat, tahan dan hembuskan perlahan. Hal itu dilakukan berulang kali. Dan keadaan yang tadinya menakutkan kini kembali tenang. Api unggun tidak sebesar tadi. Angin tak lagi kencang. Bebatuan tidak terlempar lagi. Pepohonan kembali tenang, tapi sosok tentara menyeramkan itu hilang. Dimas mencari ke segala arah, dan yang ada hanya rombongan pendaki zombie dari Condang Amis. Rombongan itu kembali tiduran bercecer, layaknya mayat yang akan dimasukkan ke liang kubur. Astaga, mereka lagi. Dimas tertatih dengan tubuh gemetar masuk ke dalam tenda. Tenda ditutup rapat biar tak ada celah untuk melihat ke dalam. Ya Allah, kenapa rombongan pendaki itu selalu ada? Suara nesting dipukul kencang, kerap terdengar. Entah dari mana, padahal tidak ada satupun tenda pendaki di sini. Dimas mencoba memejamkan mata, tubuhnya sudah sangat letih. Tiba-tiba ada ketukan halus di luar tenda sambil memanggilnya. Bang, astaga, apalagi sih? Dimas bangun dan membuka pintu tenda. Ternyata di depannya ada pendaki memakai hoodie merah, tapi wajahnya pucat. Tanpa disuruh pendaki itu masuk ke dalam tenda. Dimas yang masih mengantuk hanya terpana melihat pendaki itu. Pendaki itu mengajak Dimas ngobrol. Terakhir, sebelum pamit, dia menitip pesan pada Dimas. Bang, kalau nanti ketemu orang tua saya, tolong bilangin saya minta maaf. Saya di sini tidak sendirian. Saya punya teman baru, pendaki wanita yang menemani saya. Tapi dia tidak ada di sini. Dia ada di Batulingga. Dimas terkejut mendengar perkataan pendaki itu. Loh bang, maksudnya apa? Kita turun bareng aja. Kalau mau, tenda abang ada di seberang mana? Teman perempuannya siapa? Namanya bang? Dimas berharap teman wanita pendaki itu bernama Ratna. Pendaki dengan hoodie merah itu tidak menjawab. Dia pergi dengan senyuman di wajah pucatnya. Dimas memperhatikan langkah pendaki itu yang hilang dalam gelapnya hutan. Sementara rombongan pendaki zombie Condang Amis sudah tidak ada. Dimas kembali masuk ke dalam tenda. Dia tertidur hingga pagi tiba. Dimas terbangun saat mendengar suara orang ramai, seperti suara pendaki yang sedang berbicara. Dimas heran, bukannya hanya dia yang buka tenda di pos kuburan kuda ini. Semalam dia sama sekali tidak melihat ada pendaki di sini, kecuali sosok pendaki dengan hoodie merah yang masuk ke dalam tenda. Lelaki itu mengumpulkan nyawanya sebelum keluar tenda. Air putih di dalam botol dia minum untuk melepas dahaganya. Dimas bermimpi seperti dikejar banyak pendaki, dan diantaranya ada Ratna. Di mimpinya itu, Ratna bersama dengan pendaki hoodie merah dan dua sosok mistis Gunung Ciremai, Nyi Linggi dan Nyi Pelet. Krets! Dimas membuka resleting tenda. Udara sejuk pegunungan di pagi hari sangat menyejukkan. Ketakutan yang dirasakan semalam hilang sudah. Di sekitar tenda terlihat sepi, hanya ada tenda Dimas yang berdiri. Tiba-tiba terdengar suara orang ngobrol.
Suara laki-laki. Dimas mencari asal suara dan benar agak ke bawah sedikit. Ada satu tenda yang berdiri. Bukannya semalam dia lewat tidak ada.